Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang tugas akhir dari mata kuliah SPK, yaitu optimasi dengan genetik algoritma menggunakan Python. Nah, anggotanya yaitu Agil Bintoro Sandi, Sandi Telaitupa, Rahmat Dipo Setiadin, dan Paramulia Ajay Magnus Simajuntak. Nah, pengertiannya, genetik algorithm merupakan salah satu metode heuristik yang digunakan untuk mengoptimasi sebuah proses. Karena merupakan metode heuristik, maka solusi yang diperoleh dari genetik algoritma ini bukan yang terbaik, tetapi yang mendekati optimal. Nah, masuk ke proses, pertama kita menemukan solusinya, lalu di-encoding menjadi beberapa population, lalu masuk ke evaluasi, lalu masuk ke selection, lanjut ke crossover, lanjut ke mutation. Jika salah di mutation, maka balik lagi ke population. Jika benar, akan masuk ke base kromosom dan di decoding menjadi base solution. Nah, penjelasan codingnya, library yang digunakan itu yang pertama Pandas, yang berfungsi sebagai data analis dan manipulation tool. Yang kedua ada NumPy, berfungsi untuk tool yang dalam memproses multidimensional object atau array. Terus yang ketiga ada random, untuk menghasilkan angka random. Lalu ada matplotlib.pyplot, yaitu untuk memproyeksikan titik pada sebuah plot atau grafik. Yang terakhir ada seaborn, berfungsi untuk visualisasi data. Lanjut, penjelasan yang selanjutnya dijelaskan oleh Agil. Selanjutnya ada penjelasan tentang fungsi print pop. Fungsi print pop ini digunakan untuk mengetahui rute yang ada pada populasi. Nah, next. Selanjutnya itu ada penjelasan tentang fungsi install list map dan install list complex map yang akan membuat map secara random. Parameter n merupakan size dari map yang akan dibuat, yaitu n kali n dengan value default yaitu 0. Lalu parameter P0 akan digunakan sebagai penentu apabila angka random lebih besar dari P0. Maka nilai default 0 akan digantikan dengan angka random tersebut. Value pada setiap map ini akan menandakan waktu yang dibutuhkan untuk pergi ke dari I ke J. Sementara apabila nilai dari value tersebut 0 menandakan tidak ada rute yang bisa dilewati dari I ke J. Next. Selanjutnya itu ada create starting population. Nah, ini akan menghasilkan jumlah populasi sebesar n. Dengan setiap populasinya merupakan rute yang bisa dilewati dari titik 0 yang ditentukan secara random melalui fungsi create new member. Next, fungsi fitness. Nah, selanjutnya ada fungsi fitness. Digunakan untuk menghitung fitness value dari sebuah rute yang ada. Fungsi ini akan menghasilkan cost yang ditempuh melalui rute yang diberikan pada parameter. Selanjutnya, fungsi crossover. Next. Nah, fungsi crossover ini akan digunakan untuk melakukan tahap crossover pada genetik algoritma. Langkah awal dari menentukan cut point pada A dan B, lalu kedua rute tersebut akan ditukar berdasarkan cut point tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Fungsi mutate berguna untuk langkah mutasi pada genetik algorithm, di mana apabila hasil dari angka random lebih kecil dari parameter probability, maka bagian dari rute tersebut akan dirombak sehingga jalan yang diciptakan akan menjadi rute yang berbeda dari sebelumnya, atau logik mirip dengan fungsi create new member. Selanjutnya, fungsi create new member merupakan fungsi yang digunakan untuk membuat sebuah rute baru dari map yang sudah dibuat dengan jumlah step yang random. Struktur dari rute tersebut merupakan vektor integer dengan nilai yang ada menunjukkan step selanjutnya pada rute tersebut.
Selanjutnya, fungsi score population berguna untuk mengetahui fitness value dari populasi yang ada saat ini dengan menghitungnya menggunakan fitness pada sebuah populasi. Penjelasan selanjutnya yang fungsi figment akan melihat dari fitness pada sebuah populasi dan akan memilih populasi mana yang akan lanjut sebagai populasi selanjutnya dan tidak berkaitan dengan proses crossover. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sandi Laitu, Pak. Jadi teman-teman, fungsi Flowbase akan memvisualisasikan rute terbaik yang dihasilkan. Titik putih dan garis putih menandakan rute hasil dari GA tersebut. Next. Fungsi main yaitu untuk menjalankan sebuah program. Next. Jadi hasilnya yang ini. Sumbernya bisa dilihat. Terima kasih teman-teman. Sekian dari kelompok 1. Kalau ada kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.